Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhijri dengan NIM 1R021115, mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Izinkan saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Literasi Matematika Kelas 7 SMP Negeri 23 Mataram dalam Perspektif Multiple Intelligence, di mana dosen pengampu 1 Bapak Junaidi SPD MPD dan dosen pengampu 2 Ibu Ratna Yulistianisi SPD MPD. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang penelitian. Menurut beberapa hasil survei menunjukkan bahwa tingkat literasi matematika siswa yang ada di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut PISA, Program for International Student Assessment, menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan literasi matematika atau kemampuan matematika orang Indonesia berada di bawah rata-rata internasional. Hal ini mengindikasikan bahwa harus adanya upaya peningkatan literasi melalui model ajar atau pembelajaran yang efektif. Yang kedua, inklusif. Salah satu pendekatan yang dapat diintegrasikan adalah teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, di mana teori ini digagas oleh salah satu tokoh, yakni Howard Gardner, menyatakan bahwa multiple intelligence pada manusia itu ada beberapa. Yang pertama, kecerdasan linguistik, yang kedua adalah kecerdasan matematis, yang ketiga ada kecerdasan spasial, terus ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan interpersonal, dan terakhir ada kecerdasan naturalis. Sehingga diharapkan dengan teori-teori tersebut, Howard Gardner mengkelompokkan beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh manusia ataupun anak. Selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini adalah pernyataan yang dapat menggambarkan fokus penelitian, di mana rumusan masalah dari judul yang udah saya sampaikan adalah bagaimana sih pengaruh pendekatan multiple intelligence pada literasi matematika siswa. Yang kedua adalah kecerdasan apa saja yang mendominasi dalam peningkatan literasi matematika siswa. Yang ketiga adalah bagaimana strategi pembelajaran yang efektif dalam peningkatan literasi matematika siswa dalam perspektif multiple intelligence. Seperti itu. Sekarang adalah tujuan dari penelitiannya, di mana yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sih pengaruh pendekatan multiple intelligence pada literasi matematika siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kecerdasan apa yang mendominasi dalam peningkatan literasi matematika siswa dalam perspektif multiple intelligence. Yang ketiga adalah merumuskan strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan literasi matematika dalam perspektif multiple intelligence. Yang selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini, di mana yang pertama, bagi siswa, manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa dengan pendekatan yang sesuai dengan kecerdasan mereka. Yang kedua adalah manfaat untuk sekolah, di mana manfaat untuk sekolah adalah meningkatkan kualitas pendidikan matematika dan capaian hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah bagi guru. Untuk bagi guru, manfaat dari penelitian ini adalah menyediakan strategi pembelajaran yang lebih efektif yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir adalah untuk pemerintah. Untuk pemerintah, dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai penyedia bahan dasar untuk peningkatan kurikulum yang lebih efektif dan inklusif dengan berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Baiklah, selanjutnya adalah daftar pustaka atau kajian pustaka, di mana di sini peneliti mengambil dari berbagai referensi jurnal yang sudah diterbitkan. Yang pertama adalah jurnal dari Agustin E. dan Hartonie pada 2016.
yang berjudul Pengembangan Model Pelajaran Matematika Berbasis Multiple Intelligence untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa sekolah dasar. Selanjutnya ada dari Wijaya A dan Suryadi D 2018, yakni pengembangan bahan ajar matematika berbasis multiple intelligence untuk meningkatkan literasi matematika siswa sekolah dasar, dan berbagai sumber referensi jurnal yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini. Baiklah, selanjutnya di sini adalah kerangka berpikir penelitiannya, di mana merupakan gambaran ataupun rancangan konseptual dari penelitian ini. Di sini ada identifikasi masalah, selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berisi teori multiple intelligence, terus literasi matematika dan celah penelitiannya. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Nah, di bawahnya di sini ada kerangka teoritis. Nah, untuk kerangka teoritis ini biasanya berisi teori multiple intelligence dan teori belajar konstruktivis. Selanjutnya di sini ada hipotesis ataupun simpulan sementara yang diambil oleh peneliti, di mana pendekatan multiple intelligence ini dapat meningkatkan literasi matematika siswa. Terus ada metode penelitiannya, di mana untuk penelitian ini menggunakan mix metode atau metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif menggunakan pendekatan konvergen. Selanjutnya di sini adalah simpulan dan harapan yang untuk penelitian ini, di mana yang berisi matematika ataupun teori multiple intelligence meningkatkan literasi, dan hasil yang diharapkan, di mana untuk penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi matematika dari siswa dan meningkatkan motivasi dan minat ajar dari siswa. Terus di sini ada simpulan dan implikasi, di mana untuk simpulan implikasi ini, dengan penelitian ini ya diharapkan meningkatkan literasi matematika siswa dan implikasi untuk kebijakan pendidikan dan pelatihan yang diadakan kepada guru. Mungkin itu ya untuk kerangka berpikir dari penelitian ini. Baiklah, selanjutnya di sini udah ada untuk pendekatan penelitiannya, ada beberapa komponen. Yang pertama ada jenis dari penelitian ini, terus yang kedua ada populasi dan sampel, terus ada metode. Yang pertama untuk jenis penelitian ini menggunakan mix metode, ini metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Terus selanjutnya ada populasinya, yakni siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 23 Mataram. Untuk sampelnya, sampel diambil secara proportif, yakni siswa kelas 7 yang akan diterapkan metode pembelajaran berbasis multiple intelligence. Dan yang terakhir adalah metode yang digunakan adalah pendekatan konvergen. Selanjutnya di sini untuk prosedur dari penelitian ini, yang pertama adalah observasi, di mana untuk observasi ini berfokus pada respons siswa, terus interaksi antara guru dan siswa selama pembelajaran. Terus ada tes multiple intelligence, ini untuk mengetahui kecerdasan atau mengidentifikasi kecerdasan yang dimiliki oleh siswa yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya ada wawancara, di mana untuk wawancara ini berfokus kepada siswa dan guru terhadap pengalaman selama proses belajar dan mengajar di dalam kelas. Terus ya, selanjutnya lagi ada pretest literasi siswa untuk mengetahui kemampuan literasi siswa. Selanjutnya di sini adalah pengembangan dari modul ajar yang akan diterapkan, yakni tentunya dari hasil pretest, wawancara, observasi, dan tes multiple intelligence yang telah dilakukan pengembangan modul ajar yang sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki oleh siswa, ataupun ya beberapa kecerdasan yang dimuat dalam kelas tersebut. Selanjutnya adalah penerapan modul ataupun metode ajar yang sesuai setelah melakukan
perancangan ataupun penyusunan modul ajar, kita melakukan penerapan pembelajaran, yakni menggunakan metode ajar yang mudah dikembangkan oleh peneliti. Terus di sini setelah itu ada pretest ataupun mohon maaf ya, di sini selanjutnya ada post-test literasi matematika. Jadi untuk mengetahui hasil perkembangan dari siswa setelah kita melakukan penerapan metode dan modul ajar yang dilakukan. Dan terakhir adalah penyebaran kuesioner, yakni persepsi mereka terhadap ataupun pengalaman pembelajaran yang sudah dilakukan oleh peneliti. Itu ya di sini untuk alur ataupun rentetan alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oke, yang terakhir di sini adalah teknik pengumpulan dan analisis data dari penelitian ini, di mana untuk pengumpulan data di sini menggunakan beberapa teknik. Yang pertama ada observasi, kedua ada wawancara, ketiga ada pretest dan post-test literasi matematika untuk siswa, terus ada tes multiple intelligence. Dan untuk analisis data di sini karena peneliti menggunakan metode mix metode, yakni kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis data yang kualitatif menggunakan analisis tematik ya. Terus untuk yang data yang kuantitatif menggunakan UGT. Oke ya, sekian dari penjelasan saya terhadap proposal penelitian yang udah saya sampaikan tadi. Terima kasih kepada rekan-rekan ataupun siapapun yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.